Udah live belum ya ini? Tes. Halo. Boleh tolong komen nggak apakah udah live ini? Oke, sebentar ya. Kita tunggu yang lainnya join dulu. Hai semua. Oke, kita mulai aja ya, langsung ya. Selamat datang semua para pecinta bulu tangkis Indonesia. Selamat datang di Instagram Live official account PBSI. Kali ini di program live ngobrol bareng atlet. Ini sebenarnya program pertama, dan di episode pertama ini kita akan ngobrol bareng sama Fajar Alfian. Nanti mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa mewujudkan ngobrol bareng-bareng atlet yang lain ya, karena kemarin itu begitu kita post materi promosi, banyak banget yang request atlet A, B, C, D, E, F, G, banyak banget. Mudah-mudahan nanti di episode selanjutnya kita bisa ngobrol bareng yang lain ya. Sekarang sebentar ya, gimana caranya gue add dulu Fajarnya, sebentar. Oke. Kita lagi nungguin Fajar ya guys. Oh iya, mungkin tapi kayaknya nggak perlu dikenalin lagi. Ini dia. Halo. Halo, ya ampun, udah bangun. Udah bangun dong, udah sore gini kan. Luar biasa, luar biasa. Rambutnya agak baru, nggak? Iya, lu juga kayak pakai bedak gitu kalau mau live. Iya dong, gila. Ini live pertama gitu, jadi harus prepare. Oh, jadi lu dandan dulu gitu ya, biar udah. biar hostnya keren gitu ya. Ya abis, apalagi mau live sama Fajar Alfian, ya ampun, mesti cantikan dulu, ya ampun. Oke, ini kayaknya nggak perlu dikenalin lagi lah ya. Fajar mas, semua udah pada kenal dong pasti, ya kan? Pemain bulu tangkis ganda putra, pernah dapat medali perak Asian Games 2018, medali perunggu World Champ 2019, juara Malaysia Master, juara Swiss Open. Wah, banyak banget ya jaranya. Jadi nggak perlu dikenalin lagi ya. Sekarang gue tanya dulu deh kabarnya. Gimana kabarnya? Kumaha, Damang? Alhamdulillah baik. Baik, kondisi badan baik. Kalau kondisi hati itu gimana? Kalau kondisi badan ya alhamdulillah baik. Setelah pulang dari Lenglan nggak ada nggak ada kendala lah, nggak ada kendala keluhan kayak lemas, kayak meriang gitu. Alhamdulillah enggak. Oh. Puasa nggak lemas? Mungkin, Puasa nggak lemas? Enggak sih, kalau tergantung niat sih. Kalau puasanya kita bener-bener pengen, nggak ada halangan sih buat. Berarti ini lo niat dong puasa? Ya alhamdulillah niat banget dong. Kan nggak ada alasan buat sekarang nggak puasa. Kalau kondisi hati gimana? Apa? Kondisi hati. Kondisi hati ya lagi kalau ombak tuh lagi bergelombang. Widih, luar biasa bergelombang. Soalnya Fajar ini selalu bilang nih sama gue, dia katanya orangnya selalu bahagia. Nggak pernah tuh yang sedih gimana-gimana. Masa sih? Iya, jadi kalau dari bahagia tuh, kalau sedihnya tuh ya cuma Widih, bergelombang, mulai. Nggak set banget gitu kan. Jadi tengah-tengah gitu sedihnya tuh nggak sedih banget. Jadi ya nggak pernah sedih banget itu nggak pernah. Oh, oke. Jadi tetap Ya lu gitu, kalau lu kan ya. emang sedihnya sedih, ya sedihnya tuh gitulah ya, tahu sendiri lah ya, nggak usah diungkapkan di sini. Ya, berarti lu bagus gitu ya. dong. Berarti lu bisa menghandle berbagai kekecewaan yang lo alami dalam hidup, ya kan? Bagus dong. Jar, terus sekarang di Platnas ngapain aja? Maksudnya kan sekarang lagi karantina tertutup, nggak bisa latihan kayak dulu gitu. Terus kan pasti lu agak-agak buntu gitu kadang-kadang. Nah, lu ngapain aja sih di asrama? Ya di asrama sih sekarang aktivitasnya ya tidur, makan, ya beribadah. Mungkin ya kalau latihan juga apa lu? Beribadah. Lo enggak, lo ini kan gue kagum.
Iya kan namanya juga apalagi bulan suci kita harus tetap beribadah ya kan, selain kita berusaha harus juga Sesuai gitu ya berdoa. sama isi DM yang kemarin, sesuai banget. Iya emang kan lu juga kayak gitu meskipun lu nggak tahu kenyataannya seperti apa gitu kan. Wih, aduh berat. Oke. Terus tidur. Tidur ya tidur udah tidur ya. Kalau puasa kan tidur mandi gitu kan, mandi sholat terus kalau sore gitu kan ada aktivitas latihan lah, tapi kan latihannya juga nggak terlalu apa terporsir kayak biasanya ya Kayak biasa. karena kan kita cuma jaga badan aja sih, cuma jaga badan biar kita juga badannya nggak kaku. Kalau atlet soalnya kalau misalkan nggak berolahraga sehari ya sehari 2 hari gitu badan tuh kayak yang nggak enak aja sih. Kalau lu kan misalkan kalau lu berolahraga, kalau lu ya contohnya kalau lu berolahraga kan lu malah lu yang sakit gitu kan, badan lu sakit. Kalau atlet beda gitu kan. Kalau atlet Kalau semuanya nggak beda. Kalau olahraga misalkan nggak malah berolahraga sakit. malah malah ya sakit badan gitu, nggak enak aja rasanya. Oh, tapi pernah nggak lo paling lama berapa hari nggak olahraga? Paling lama eh, 2 mingguan lah, itu juga kalau Hah? libur 2 minggu? tahun baru. Kalau libur tahun baru gitu kan 2 minggu tahun baru, yang nggak nyampe 2 minggu juga sih. Paling 10 hari gitu kalau dikasih liburan dari Desember sampai Januari kan biasanya. Pokoknya akhir tahun lah di rumah 10 harian nggak berolahraga ya karena kita juga pengen liburan kan, ada waktunya masa setahun tuh tapi ya rasanya gitu jadi badan tuh kaku-kaku, apalagi setelah liburan kita pas latihan lagi tuh nggak kalau nggak olahraga setiap harinya badan tuh nggak enak banget pasti drop gitu kan. Kayak pegel-pegel gitu. Kayak pegal-pegal gitu, perlu Hmm, dilemesin gitu oke, dilemesin ya. Oke. Terus ya. apa namanya kalau misalnya udah lama gitu gak main, gak tanding kayak tadi lu seminggu lebih gitu, itu feel-nya hilang gitu gak sih? Maksudnya kayak Ya touch-nya mungkin kayak kurang gitu. hawa pertandingannya, kalau apa maksudnya kalau Misalnya nggak kayak lu udah lama pertandingan. gak latihan gitu. Misalnya Mm-mm. kalau misalnya lama gak tanding kan berarti feel atmosfer pertandingannya kan. Kalau nggak Mm-mm. latihan lama gitu, latihan yang intens gitu, feel-nya hilang nggak? Feel gitu. Ya tergantung sih ya, kita juga gimana orang kan orang beda-beda juga ya. Kadang-kadang orang yang mau pertandingan tuh latihannya tuh kayak dijaga-jaga badannya biar enak gitu kan. Biasa ya udah berprestasi, soleh, ya ampun. Oke, Jar, ini berhubung suasana kan lagi sulit nih ya, lagi apa namanya wabah virus corona, terus banyak dampak-dampak ekonomi segala macam, pokoknya lagi susah. Jadi orang tuh lagi mumet. Sekarang Banget. kita ngobrolin yang bahagia-bahagia aja, Jar, Ya, gitu. jangan yang sedih-sedih lah ya. Jangan dong, kan hidup lo udah Ya. banyak kesedihan dan Iya. kekecewaan. Terutama lu Jadi, juga ya, banyak kesedihan, oh keterpurukan iya gitu ya. dong. Oke, sekarang kita ngebahasnya Fajar Alfian dulu Oh ya, iya. bukan Nadia Amelia. Oke, nanti itu di live yang lain aja, oke? Nah, oke, Jar, boleh dong di-share momen-momen apa sih yang terbahagia dalam hidup lo gitu, walaupun mikirnya agak susah ya, karena terakhir-terakhir ini kan lo banyak mengalami kekecewaan gitu kan. Nah, sekarang Sempat gitu. ngedown ya, sempat ngedown banget sampai di saat itu saya udah bilang ke klub saya, terutama ke keluarga saya, ke orang tua saya, bahwa saya pengen berhenti gitu kan, pengen berhenti bulu tangkis dan saya pengen Waduh, lanjutin ya ke ampun. iya emang buat Segitu downnya berarti ya, maksudnya. iya soalnya kita kan juga di sana udah umur 19-an ya, kalau masih 19-20-an lah, udah di sana udah dewasa. Kalau di bulu tangkis itu kan ada fasenya dewasa, udah masuk dewasa tapi Oke, belum udah masuk deh. pelatnas, itu jadi kayak udah telat gitu masuk pelatnasnya. Jadi saya kayak kayak berpikiran kalau di bulu tangkis itu buang-buang waktu gitu. Kita mau sampai kapan gitu kan di bulu tangkis tapi kita nggak masuk pelatnas gitu. Ya Iya ampun, jadi bijak berpikirnya banget. pengen banting setir aja gitu Mbak. Oh. Waktu itu Mm. kepikirannya lu banding setir jadi pengen jadi apa gitu. Kalau Jojo kan kalau nggak jadi atlet katanya dia mau jadi artis. Kalau Fajar Alfian kepikiran jadi apa? Jadi sarjana geologi atau jadi apa gitu. Ya kalau saya pribadi sih nggak tahu ya mau jadi apa. Yang penting saya sih ke dunia pendidikan dulu lah, mungkin kuliah dulu seperti itu. Oke. Sip. Jar, ya udah terus apa lagi? Yang lain. Momen yang membahagiakan dong, yang lain. Apa kek? Ya itu kan membahagiakan, terutama itu kan pertamanya nggak masuk kan, nggak masuk pelatnas, tapi Iya, yang akhirnya, lain. ya Yang lain maksud akhirnya, gue. hah? Momen yang lain kan itu udah momen lo masuk pelatnas. Mau Terus masuk ada pelatnas. lagi nggak yang lain? Apa cuma satu aja momen membahagiakan dalam hidup lo? Atau harusnya gue nanya
kekecewaan dalam hidup lo, mungkin lebih cepet jawabnya ya. Kayak gitu, Karena kayaknya banyak kecewanya ya. karena lu kan banyak dikecewakan, maksudnya banyak Parah banget kekecewaan lu. gitu. Jadi ya gitu, lebih Jadi gampang. Kalau yang gue tanya happy lu susah. oke. Yang happy itu momennya tuh yang kedua berarti ini ya. Kedua tuh momen happy itu pas saya menjuarai turnamen Indonesia Challenge bareng Rian. Waktu saat itu saya masih magang tahun 2014 kalau nggak salah, bulan Septemberan kalau nggak salah, masih Di magang Asia di Afrika sana. ya? Di Asia Afrika ya. Jadi Yang skornya 11. Ih, gue pertandingan liputan. apa? Gue udah ngeliput lo dong itu berarti. Iya, di situ. Di situ kan Itu kenapa? momen ya bahagianya saya di sana pertama partneran sama Rian, bisa menjuarai turnamen itu langsung, dan ya kejutan maksudnya bisa ngalahin senior-senior juga di Platnas gitu. Padahal saya waktu itu masih dalam kondisi magang di Platnas. Oh gitu. Itu pertama kali tuh ya. Iya. Gitu ya sama Rian ya. Jadi ya, wah itu saya juga bisa sih juara gitu kan, kayak nggak mungkin aja gitu loh Mbak, karena emang Udah. Ya kayak nggak mungkin aja sampai saat ini juga pas momen itu. Iya, kok bisa Itu juara pas waktu momen itu. itu udah kompak tuh ya sama Jombang ya. Maksudnya kompak dalam hal apa? Ya maksudnya kompakan Alkitab kan partneran Ya harus kompak dulu. selalu. Itu kan tahun berapa Jar? 2000 berapa? 2014 September. 2014. Itu udah kompak, udah klop banget dong sama Jombang. Enggak Ya sih, kan? kalau klub banget jujur klub belum. banget enggak, karena kita juga baru latihan sekitar 3 minggu sampai sebulan. Wah, tapi kalau kenal udah lama ya? Baru. Kalau kenal udah lama dong sama Jombang ya? Enggak juga, kenal ya cuma kalau misalkan saya kan beda klub juga sama Jombang waktu maksudnya sama Rian ya, bukan Jombang, Rian nih Mbak. Oh kenapa? Kan Rian kan kan maksudnya di sini kan media sosial gitu kan, masa Jombang siapa Jombang. Oh resmi. Gitu kan. Oh Kadang-kadang jadi kan ada yang nggak tahu kan Jombang. Kalau Rian kan gitu. saya tahu pasti gitu. Oke, iya baik. Sama Rian. Kenal. Iya kalau kenal kan saya klub di Bandung, Rian klub di Jakarta. Jadi ya kalau sebatas waktu junior kita sebagai hanya say hi gitu aja. Widih, sekarang udah nggak say hi dong. Udah sekarang ya kita-kitakan yang yo, apalagi nih momen membahagiakan lo? Banyak sih sebenarnya, cuma nggak bisa dirangkum Asian dengan Games dong, Asian Games. Asian Games itu lu nanya gue tapi kayaknya lu jawab sendiri. Atau ya, lu nggak jawab kan? Oke. Daripada lo kasih momen pertamanya kalau masalah Asian Games itu lo sedih atau lo senang? Saya senangnya pertamanya saya bisa ikut Asian Games itu udah nggak nyangka juga. Oh iya, of course ya. Karena waktu itu saingannya sama Hendra Hasan ya waktu itu ya. Iya, waktu itu ada Kevin Marcus yang pasti 2018 itu Hendra Hasan udah ada juga, udah masuk pelatnas lagi, dan masih banyak senior saya kan di sini, ada Berry Hardy, ada Wahyunaya Kada Yusuf. Jadi emang benar-benar apa ya, kayak Jar kamu pokoknya main Asian Games bareng Kevin Gideon waktu itu. Hah? Maksud itu saya kan maksudnya juga nggak nyangka gitu Mbak, maksudnya itu di sana kan juga masih ada senior banyak gitu kan, tapi pelatih ya nggak tahu juga, saya juga percaya apa gimana ya. Itu jadi momen yang saya bilang bahagia karena yang nggak menyangka itu, karena kok bisa sih saya bisa main Asian Games gitu. Sempat diragukan juga kan waktu itu lah, kenapa ini gini, kenapa yang main ini, kenapa gitu kan. Ya wajar lah, saingannya soalnya kan berat-berat kan, ganda putra bagus-bagus. Iya, ganda putra di Indonesia soalnya berat-berat sih, saingannya bukan juga di dunia ya. Kalau ganda putra tuh di kita juga di pelatnas juga udah bersaing gitu. Terus momen final tuh bahagia atau kecewa? Maksudnya dalam arti lo bahagia, gila gue bisa sampai final, dapat medali, udah garansi dapat medali. Atau lo sedih karena ya itu kan maksudnya ngenes juga gitu, udah leading tapi kalah gitu. Kalau pribadi, kalau bicara target kita benar-benar puas karena kita juga di sana waktu Asian Games itu nggak diunggulkan kan, nggak diunggulkan di tempat berapapun gitu kan, maksudnya nggak ada siditnya, nggak ada unggulannya. Tapi dalam arti kita bisa mencapai babak final itu udah hal yang luar biasa menurut saya. Nggak menyangka juga, yaitu pasti momen kebahagiaan juga. Tapi kalau dilihat dalam kondisi partai finalnya, itu momen-momen sangat mengecewakan. Kalau sampai sekarang juga, kalau ngomongin itu kayak, iya ya, kenapa sih
Masih Masih kebayang-bayang. iya kayak kebayang-bayang kenapa sih nggak bisa nyelesain, tapi kan itu kan ya udah ada yang ngatur sih Mbak gitu kan, Iya, rezeki aduh ya kan. ampun. Balik lagi ke Fajar, rezeki sih. Fajar tuh bijak juga ya ternyata orangnya gitu. Tapi bener Jadi loh, kalau saya ini orangnya tuh kalau lagi serius-serius sih Mbak, kalau iya, lagi lo ya enggak. gitulah, Gue lu tuh tahu tidak, sendirilah gitu kan. gue tidak menyangkal. Jadi maksudnya mungkin buat teman-teman nih yang nggak tahu, ke Fajar tuh kan kayaknya kalau di sosmed tuh kayaknya cuawaan, hoya-hoya gimana gitu. Tapi sebenarnya dia kalau misalnya lagi datang nih roh-roh normalnya gitu, dia bisa jadi orang yang sangat dewasa Ya pemikirannya. saya Walaupun karena gitu di sosmed misalkan kayak kelihatan apa-apa karena itu karena menghilangkan kegabutan buat saya sih Mbak. Maksudnya itu kebosanan oh apalagi gabut, di Anda masa gabut. ya lu bayangin aja masa karantina sekarang cuma di kamar, toilet, makan, kamar, toilet, makan, latihan, kamar, toilet, makan. Udah gimana nggak gabut gitu kan. Kan bisa ini apa namanya chatting sama teman Ya itu gitu. makanya saya Anda yang punya ada teman kontak. nggak? Ya makanya itu di WhatsApp saya pokoknya yang ada yang online saya video call yang ngomongin gak jelas saking gabutnya Oh kayak gitu. gitu. Kalau di Ya, sekarang masa karantina ini oh gitu. Fajar tapi lo yang nanya, ini fans yang nanya ya. apa? Fajar tuh sekarang jomblo atau enggak gitu. Apalagi kan atlet namanya atlet populer, masih muda ya kan. Banyak yang nanya nih fans-fans cewek. Emang penting Mbak? Ya nggak penting sih Fajar Iya. Alfian doang. Tapi kan ya mungkin buat beberapa orang penting gitu loh. Ya kalau saya pribadi untuk saat ini Jadi, masih free gitu. Masih free karena ya mau free tuh fokus mau gimana ya? fokus. Hmm? Pengen fokus. Ya sih alasannya. Jujur juga ya akhirnya. Jar, terus apa lagi Jar? Momen-momen Hmm? membahagiakan lo. Masa lo nggak punya lagi sih momen yang lain? Atau enggak di luar bulu tangkis? Misalnya sama keluarga Oh iya. atau sama Ya sebenarnya berhubungan temen juga atau sama sama Asian Games. Jombang gitu. Sama Rian, sorry. Sama keluarga dulu, sama keluarga aja deh. Hmm. Ya Ya, kan Rian juga keluarga lo. Kenapa sih? iya keluarga di lapangan maksudnya untuk gitu. Ya. Cuma kan lebih lebih berkesan bersama keluarga gitu. Oke, terus Saya apa bisa momennya? membantu keluarga orang tua, mama papa saya buat pergi naik haji waktu setelah Asian Games gitu kan. Waktu itu sih Oh, iya. saya juga nazar kalau saya mendapatkan medali emas, saya pengen memberangkatin orang tua haji gitu kan. Cuma waktu itu saya kalah di partai final, tapi ada media yang meliput saya waktu itu dan Bapak Wapres waktu saat itu Pak JK baca dan langsung telepon gitu kan. Saya suatu kebanggaannya juga itu. Jadi bisa telepon langsung sama Bapak Wapres, Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala dan beliau pengen bantu orang tua saya sama orang tua Rian buat berangkat haji. Gitu. Luar biasa ya, ya ampun. Kan Tapi enggak maksudnya loh, itu adalah cita-cita kan, cita-cita semua anak pasti kan, enggak. cita-cita semua Tapi anak. enggak loh, Jar, bener. Maksudnya lo tuh sama keluarga lo itu tuh kayak manis banget gitu loh. Kompak gitu, keluarga tuh kompak segala lah. Ada Ya karena foto karaokean, joget-joget, segala lah, foto baris di depan rumah. Teteh lo lagi ngulas apaan gitu maksudnya. Kalian ya tuh deket banget ya. Maksudnya kan ada orang yang enggak, yang biasa aja nggak gitu dekat sama sama keluarga. keluarga. Kalau Ya kalian tuh deket banget. kalau saya pribadi emang bener deket banget. Makanya di masa-masa karantina ini saya nggak pulang ke rumah tuh emang berat banget karena biasanya sebulan apa 2 bulan sekali saya emang pulang gitu kan, paling lama 2 bulan lah, nggak nyampe lah 2 bulan juga, sebulan sekali pas saya pulang ke rumah gitu kan, karena emang saking kangennya sama keluarga gitu Mbak. Jadi ya kalau itu suatu juga kebahagiaan buat saya kalau misalkan saya liburan bareng keluarga besar gitu, misalkan kemana di villa gitu Mbak, 20 sampai 30 orang gitu, kita di sana juga Rame bakar-bakar. ya. Heeh. Iya, ada bakar-bakar, ada kuis, ikut gitu-gitulah. Jadi itu suatu juga kebahagiaan buat saya. Kayak puas banget saya bisa ngajak keluarga saya, keluarga besar saya liburan dan di sana juga kita juga kayak bisa sharing-sharing kayak gini gitu kan, bisa gimana sih pengalaman-pengalaman kita. Saya pribadi maksudnya tuh kalau
keluar negeri, misalnya di negeri misalkan di Paris nih ada apa gitu kan, kayak di Inggris ada apa, keluarga saya ya sharing-sharing seperti itu lah Mbak. Jadi, terus waktu itu gue inget juga nih, ini gue bukan mau ngomong sama lo nih, mau ngomong sama yang nonton. Jadi waktu di Manila, jadi pada saat itu kita lagi makan ya Jar, makan bareng. Tiba-tiba Fajar minta temenin ke toko mainan anak-anak. Dia mau beliin oleh-oleh dong buat kemenakannya. So sweet banget gak sih? Sementara gue aja nih yang udah ibu-ibu. Fajar nanya, Mbak lo gak beli buat anak lo? Enggak, ntar aja deh gitu. Tapi Fajar ya kalau itu kan kalau lu kan bisa dilihat, mungkin lu juga kurang perhatian sama anak lu ya mungkin kayak gitu. Maksud Anda apa ya? Tolong jangan memulai. Oke. Terus apalagi nih yang membuat lo bahagia? Misalnya lo partneran sama idola lo, Yongdae, lo happy ya? Itu juga salah satu momen bahagia saya, bisa partneran sama Yongdae waktu di Superliga di Bali. Main Liga Indonesia di Bali ya, Superliga Indonesia di Bali. Tadu, kenapa sih lo segitunya, lo sebucinnya gitu loh sama Yongdae tuh kenapa? Gitu. Kan banyak ganda putra Indonesia tuh yang bagus-bagus, kenapa harus Yongdae gitu loh? Karena dia punya skill dan dia bukan hanya pemain bagus di lapangan, tapi dia punya karakter dan aura di dalam lapangannya tuh bisa orang-orang senang tertuju pada dia. Banyak kan orang yang bagus. Pengen kayak gitu juga dong. Ya karena ya kalau bisa kenapa enggak gitu kan. Tapi kan maksudnya kalau banyak orang yang bagus tapi tidak memiliki aura idolanya di lapangan gitu kan. Ada banyak pemain bagus gitu kan. Banyak, semuanya bagus juga pemain. Tapi dari segi non teknisnya juga mereka juga nggak bisa seperti dia gitu kan. Dalam arti nggak semua pemain bisa seperti dia gitu kan. Apalagi dia punya apalagi dia peraih medali emas Olimpiade termuda buat bulu tangkis. Itu salah satu, maksudnya kata saya, usia belum genap 19 tahun dia udah bisa juara. Itu luar biasa banget, 18 tahun lebih. Itu luar biasa dan sampai sekarang juga mungkin susah ditembusin ya. Karena sekarang yang umur 18-19 juga jangankan main Olimpiade gitu kan. Kualifikasi Olimpiade aja susah. Jangan nyindir gua. Dari hati. Loh, kan ini lo yang ngomong. Iya makanya gitu kan. Hanya menanggapi. Iya, menanggapinya dia tuh emang dia luar biasa karena dia 18 tahun udah bisa medali emas Olimpiade gitu kan. Karena main Olimpiade tuh nggak mudah gitu, Mbak. Nggak mudah. Dia 18 tahun udah dapat nanti dulu nih kenapa jadi ngebahas Olimpiade ya? Ini kan lagi banyak bahas Yongdae. Iya. Nggak, maksudnya ini kan salah satu salah satu contoh bahwa saya mengidolakan dia karena ya kayak gitu. Kayak gitu karena dia emang luar biasa dalam segi prestasinya juga, dalam segi dia skill di lapangannya juga gitu. Dalam arti dia juga banyak attitude-nya, maksudnya dia juga selalu sopan gitu kan. Lu juga tahu kan, lu juga salah satu penggemar dia, mungkin sering upload dia gitu kan. Iya, betul. Oke, next question. Next question. Masih tapi ini apa sih Jar lu sama dia, karena kayaknya lu kan kayak ngefansnya tuh ngefans banget gitu. Karena gue sering nih, bukan sering sih, waktu di Hong Kong gue inget banget liputan. Gue baru pulang dari hall, lu tiba-tiba jalan ke hall, bilang mau nonton pertandingan Yongdae. Oh my god, ya sampai segitu aja gitu ya lu. Pertama itu Yongdae karena baru comeback, ya kan, baru comeback. Baru comeback lah, main lagi karena udah lama nggak main, setahunan lebih. Setelah dia nikah, dia baru main lagi. Saya pengen lagi lihat setelah dia dulu masa kejayaannya dan dia berhenti dan sekarang main lagi, pengen lihat seperti apa sekarang tipe main Yongdae, maksudnya kualitas main Yongdae gitu. Apalagi waktu itu kalau nggak salah lawan Kevin, kalau nggak salah kan, Kevin Marcus. Jadi pengen banget, saya juga bacakan statement Kevin sama Marcus, karena waktu itu Kevin Marcus belum pernah bisa ngalahin Yongdae kan. Jadi saya benar-benar antusias, karena itu juga bukan saya aja Mbak ternyata. Pas nonton pertandingan Yongdae Kim Kijung lawan Kevin Marcus itu di Hong Kong, bukan saya aja yang nonton Yongdae, karena di berbagai atlet juga Malaysia, Taipei itu menyaksikan pertandingan itu gitu kan. Banyak banget yang hanya niat nonton pertandingan itu aja gitu kan. Tapi enggak Jar, itu bukan pertandingan pas lawan Kevin Marcus. Lawan karena siapa? Kan gue balik
Karena kan gue balik ke hall, nggak mungkin dong kalau Kevin tanding gue balik ke hotel. Oh ya mungkin sebelumnya mungkin. Lu ngaku aja deh, bukan yang itu. Emang lu sebutin itu kan nama Yongde. Akuilah pada halayak ramai, jangan Enggak, tapi emang kalau disangka. misalkan dia main juga enggak di Hong Kong, kalau di Indonesia juga selalu nonton sih. Tapi lu suka sapa-sapaan gitu sama dia? Maksudnya, lu kan sampai segitunya ya, sampai nih ya, Fajar itu ya, apa namanya, wifi-nya dia tuh namanya Fajar Lee. Wifi di HP-nya. Ya, sampai itu pernah masuk ke ini gue, handphone gue, siapa nih Fajar Lee? Oh, maksudnya tuh dia. Jadi sampai segitunya. Gue aja yang nge-fans nggak pernah. Gue nulis di dia Lee itu nggak pernah. Itu nggak banget. Ya, ya nggak apa-apa lah gitu kan, itu cuma hanya unik aja gitu. Oke, Jar. Terus ini nih, katanya gue dapet info, katanya lo sempet ini ya, pengen berharap banget ya Indonesia punya banyak gor yang besar kayak Istora. Ya, ini Emang salah satu, kenapa? Emang ini serius ya. ada pengalaman? Enggak, ini serius Serius banget. dong, kita kan selalu serius, nggak Iya, pernah lu ketawa bercanda mulu loh. sih dari tadi. Lu menahan Kalau ketawa kerja terus dari tadi. kalau kerja nggak pernah bercanda, Iya, kalau yang kalau lain ketemu baru bercanda terus ya. Yoi. Oke, next. Iya, itu salah satu impian saya, salah satu juga cita-cita saya, mungkin bukan saya aja sebagai atlet bulu tangkis, tapi juga semua atlet bulu tangkis. Semoga ya pemerintah lebih perhatian. Emang sih sekarang pemerintah udah benar-benar perhatian terhadap bulu tangkis, saya rasain juga. Tapi dalam segi fasilitas, maksudnya dalam segi hall. Indonesia hanya punya Istora buat mengadakan event bulu tangkis gitu. Itu aja kan Istora bukan hanya buat bulu tangkis, tapi buat bisa dipakai volley, basket, konser Iya, gitu kan. entertainment. Entertainment juga. Tapi gimana sih, kenapa sih? Kalau menurut saya bandingkan sama negara-negara lain gitu loh, Mbak. Contohnya di Cina gitu. Cina. Di Cina Aduh, jangan setiap bandingin sama Cina, jauh. Iya, makanya dibandingkan salah satu contohnya di Cina. Kita kan Mbak tahu sendiri yang suka liputan juga, setiap provinsi kita harus punya fasilitas gitu kan. Fasilitas yang penting ya itu gedung-gedung bulu tangkis, standarnya bulu tangkis gitu kan, standar bulu tangkis, dan bisa juga dijadikan gedung voli, semuanya serbaguna gitu, maksud saya tuh gitu. Tadi dulu maksudnya volley ya, bukan poli. Ya, Poli itu voli. poliklinik kayak di rumah sakit gitu, volley gitu ya. Voli. Oke. Iya, jadi kalau menurut saya ya mohon dibantu, diperhatikan juga buat pemerintah. Jadi nggak hanya juga hanya di Jakarta gitu, kita mempunyai Istora. Tapi juga buat di daerah-daerah lainnya, seperti di Bandung salah satu contohnya. Saya sangat miris juga, sedih juga kemarin Superliga diadain di Sabuga. Gor Sabuga, karena itu bukan banget buat olahraga gitu kan. Itu bukan buat apalagi bulu tangkis gitu kan, dengan fasilitasnya kapasitasnya kecil ya. Kecil banget, penontonnya sedikit banget. Malah kalau teman Kemarin tuh saya banyak yang nggak dapet tiket ya, kalau yang nggak dapet tiket, iya, malah jam 10 pagi dia ngantri dari jam 3 subuh, kan itu bener-bener gimana gitu kan. Luar biasa loh. Makanya kalau menurut saya ya nggak harus setiap kota gitu kan, nggak harus setiap kota, tapi setiap provinsi harusnya mempunyai lah fasilitas yang benar-benar memadai gitu loh, Mbak, maksud saya itu. Karena kalau bicara prestasi juga bulu tangkis nih nggak kalah sama olahraga lainnya. Bukan arti kita sirik sama olahraga lainnya, benar nggak? Dalam arti bukan sirik, tapi bulu tangkis nih olahraga olimpiade gitu kan. Jadi tapi bulu tangkis tidak mempunyai fasilitas yang benar-benar mumpuni selain Istora itu sendiri gitu. Contohnya kalau misalnya kayak sepak bola di Jawa Barat aja udah banyak banget, Mbak, sepak bola. Ada stadion ya memang 4 sampai 5. sepak bola kan juga memang olahraga paling populer di dunia ya. Jadi ya, di dunia. Kalau misalnya ngomongin prestasi, mungkin kalau di Indonesia masih kalah sama badminton, tapi memang dia sangat populer di seluruh dunia. Iya. Cuma kan maksudnya kenapa sih nggak satu kan aja gitu kan? populer di Indonesia. Jadi mungkin ada baiknya juga nih, mungkin yang mendengar curhatannya Fajar Alfian mungkin bisa membantu mewujudkan gitu ya. Amin. Karena pasti bukan Fajar doang yang concern ya, teman-teman atlet badminton lain pasti juga pada concern ya. Oke. Jar, ini ngomong-ngomong tadi di tengah-tengah lu menjelaskan dengan sangat serius dan penuh kedewasaan. Ini teman-teman lu pada julid itu semua ya, dengan sangat serius dan penuh kedewasaan. Ini
teman-teman lo pada julid itu semua ya, ginting, terutama tuh dari tadi tuh pada ngeledek. Nanti kalau besok-besok gilirannya ginting, gimana? Lu serbu aja ntar komen-komennya, gimana? Iya, tapi saya nggak lihat sih ini komentar-komentar anak-anak. Soalnya saya udah lagi fokus. Kalau saya lagi fokus ya udah fokus satu tujuan. Oh gitu, baik deh, alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, Jar. Terus apa namanya? Ini ada pertanyaan nih, pilih pertanyaan ya dari netizen. Ada yang nanya asal usulnya Fajar dipasangin sama Rian tuh gimana sih pertamanya? Kalau nggak salah dulu Mas Hafid ya yang Iya, pertama yang partnerin pasangin katanya. kita tuh Mas Hafid ya, pelatih dulu waktu kita di Pratama. Dia masangin kita nggak tahu juga sih. Pertamanya cuma latihan aja gitu, latihan di sini. Terus ada kejuaraan ya itu di Indonesia Challenge itu. Pertamanya juga ya dipecah-pecah gitu, dipecah-pecah. Tanya kan Rian juga ada partner Clinton kan, partner Clinton dan saya juga baru magang. Si kembar. Dan saya juga baru magang di situ. Tadinya mau dipecah-pecah kan namanya junior ya di rolling gitu. Pertamanya sih seperti itu aja sih, nggak difokusin ke depannya ini harus sama ini enggak gitu. Oh oke. Udah berapa lama partneran sama Jombang? Rian. 6 tahun. 6 tahun, ya ampun. Kesan-kesannya dong, partneran Kesan-kesannya banyak suka dan dukanya lah. Jom, lu pasti nonton di sini ya? Bentar, gue lihat dulu. Jombang nonton nggak? Katanya nggak boleh panggil Jom. Sekarang oh iya, Rian Ardianto nonton nggak di sini? Partner gue hi dong, terbaik, ternurut, terkeren, terglowing. Tapi terpundungan juga. Oke. Terpundungan. Harusnya ini ginting nih, baru lihat saya ginting komennya. Banyak batin gak Jar partner sama Rian kayaknya. Ya, ntar lah ting kita ngobrol sendiri lah ya. Yang paling sabar lu apa Jombang? Sabar ya, dalam arti sabar mungkin. Sabar apa ya? Harusnya mah lu ya, Jar. Saya terlalu sabar sih. Kelihatannya saya yang lebih yang lebih urakan gitu ngomong-ngomong ke partner, tapi kayaknya saya yang lebih sabar menghadapi dia. Mudah-mudahan nanti gue akan nanya pertanyaan yang sama kalau misalnya ada live sama Jombang juga ya. Iya. Nah. Soalnya dia tuh kayak misterius. Misteriusnya gimana? Nggak jadi ya, udah skip. Karena nggak pernah ngomong. Halo Takeshi Kamura. Takeshi Kamura. Jar, ada juga nih yang nanya, gimana sih rasanya partneran sama Rian? Lu kan udah pernah beberapa kali partneran sama orang gitu kan, pasti beda-beda karakternya. Nah kalau sama Rian tuh gimana gitu? Kalau sama Rian tuh yang pasti kita. How do you feel? Nggak canggung karena kita kan seumuran. Jadi kita salah satu lain saling ingetin aja sih. Jadi kalau sama yang lain, contohnya misalkan sama kemarin saya partneran dicoba sama Babah ya, sama Bang Aksan. Kebanyakan Bang Aksan ngasih masukan ke saya. Tapi kan kalau saya masih ngasih masukan ke Bang Aksan juga sungkan gitu kan. Apalagi baru pertama kali partneran. Tapi kalau sama Rian tuh ya udah gitu. Lu kalau mau ngomong apa aja ya diterima banget gitu. Apalagi kan kita seumuran juga. Jadi nggak ada rasa canggung lah gitu. Oh gitu. Kemarin yang partneran sama Babah tuh di Manila ya? Di Manila ya. Itu pas pada saat selesai jadi penentu kemenangan di mix zone. Kan lu bilang kan sempat canggung juga partneran sama Babah. Itu canggungnya gimana? Masa kan lu ketemu tiap hari, ngobrol tiap hari gitu. Karena apalagi ini sekamar. Sekamar ya kan, masa masih ada canggung gitu. Iya, canggungnya karena dia kan senior kan, pasti kan. Senior jadi rasa canggung pasti ada gitu kan. Terus apaan tuh? Ginting biasa sibuk. Beneran ya, Ginting awas ya, nanti kalau Ginting live lu harus gangguin pokoknya Jar dari mulai iya biasa gangguin akhir. Padahal ini gue udah matiin WA gue, udah matiin telepon seluler gue. Soalnya kalau live gini pasti mereka tuh nelpon gitu kan, jadi live-nya keganggu. Makanya gue udah prepare banget karena gue karena itu kerjaan gue kalau Jombang live. Jadi gue suka jaya, makanya mereka gitu ya. Emang kalian suka gitu ya? Ya iseng aja gitu. Ya ampun. Terus jadi tetap digangguin tuh. Iya, cuma gitu lah ya, entahlah, tak ngeplak. Terus tadi gue pertanyaannya apa sih, lupa. Oh iya, sama Jombang. Rasanya gitu loh. Berarti lebih enak ya
dibandingin kalau misalnya sama yang senior gitu kan. Rada Dia canggung. lebih enaknya karena kita nggak ada rasa canggung. Astaga ya Tuhan, ya udah. Mungkin dia mau ngajakin lo buka bersama kali, Jar. Iya, buka bersama, Ting. Emang Giting puasa ya? Enggak kali. Belajar Makan puasa bersama. dulu, Ting. Ya udah, Ini Jar. berisik banget ya Allah. Hai. Tahu ini kan harus profesional dong kelihatannya live-nya. Namanya live Iya. pertama. Jar, ya udah berhubung ini udah mau buka puasa. Oh iya. Terima kasih ya. Nggak kerasa ya. 40 Biasanya kita menit kalau bersama ngobrol, Mbak Wit. Karena kita udah lama juga nggak ketemu gitu kan. itu dia udah lama nih nggak ngobrol yang berat-berat, yang sampai bikin pusing Nggak julid kepala. lo, tukang julid Lu orang. yang julid, bukan Lu gue. kali. Kalau gue tidak pernah julid, ya kan? Julitin Nah, ya dia. Oke. Oke. Sekarang kita tutup ya, Jar, acara sesi Oke. ini. Dan makasih banget Fajar udah mau jadi yang pertama nih di acara live bareng PBSI. Widih. Terus, Oh iya, perkenalan juga ya. Ini jersey baru gua, belum pernah gua pakai di pertandingan baru? karena ada corona ini, harusnya pakai jersey ini di setiap kejuaraan karena ada corona jadi nggak pernah dipakai, makanya saya pakai live ini, jersey dari Kayak Yonex gimana sponsor sih, Dong? saya. Hah? Bawahnya kayak gimana? Lihat dong. Aduh, gua harus gerak ya. Nah, Nah, oh iya. Iya, Deng, belum pernah lihat. belum pernah lihat kan? Ini jersey saya, belum saya pakai di pertandingan karena ya mau pertandingan gimana ada corona kayak gini. Oh, di All England bahkan juga belum. Biasa kan baru. Karena di All England kita pakai jersey warna putih karena kan. Oh, ya begitu. Baik-baik ya. Harus Udah, pakai mudah-mudahan bisa cepat dipakai ya. Oke, Mudah-mudahan. semoga coronanya cepat berakhir ya, Mbak. Sip, terima kasih ya, Jar. Oke, thank you. Tetap bahagia selalu. Amin. Thank you, bye. Oke semuanya, makasih ya. Thanks for watching. Sampai jumpa di live selanjutnya. Bye-bye.